Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat ini jutaan kaum muslimin wal muslimat, calon jemaah haji dari berbagai penjuru dunia sudah mulai memadati dua tanah suci Haramain, yakni Makkah dan Madinah Al-Munawwarah, di mana bulan ini, bulan Dzulqa'dah, merupakan termasuk satu bulan yang merupakan dimulainya yakni miqat zamani, yang kemudian nanti puncaknya adalah pada wukuf Arafah 9 Dzulhijjah. Hadirin, ibadah haji memang merupakan rukun Islam, persisnya rukun Islam yang kelima. Namun kita maklum bersama tentang ibadah haji ada kalimat man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu di jalannya. Lantas bagaimana bagi kita semua yang hari ini mungkin secara materi ataupun secara waktu dan kesempatan belum dimampukan? Hadirin rahimakumullah, di dalam agama kita dijelaskan dan dalam beberapa riwayat hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi kita yang memiliki keterbatasan secara materi dan belum sempat melaksanakan ibadah haji maupun umroh, ada beberapa amalan, perbuatan yang mana ketika kita mengerjakan beberapa amalan tersebut, maka nilai pahalanya setara dengan ibadah haji maupun umroh. Karena itulah topik atau tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah 7 amalan yang nilai pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh. Hadirin rahimakumullah, yang pertama, kita mungkin dan tentunya sehari semalam mengerjakan salat fardu 5 waktu. Tapi manakala kita mengerjakannya secara berjamaah
dan kemudian melangkahkan kedua kaki kita ke masjid, ini memiliki keistimewaan dan keutamaan tertentu. Diriwayatkan dari seorang sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila salatin maktubah fil jamaah." Siapa orang yang berjalan menuju tempat pelaksanaan salat fardu secara berjamaah, fahiyat hajjatin, maka ia seperti melakukan ibadah haji. Wa man masya ila salatin tatawwu'in, dan siapa orang yang menuju tempat pelaksanaan salat sunnah, fahiya ka umratin, maka ia seperti melaksanakan ibadah umrah nafilatin, umrah yang sunnah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Hadirin rahimakumullah, berarti manakala kita belum bisa ibadah haji atau umrah, setidaknya kita bisa mengerjakan amal yang pertama ini, salat fardu secara berjamaah dengan melangkahkan kedua kaki kita ke masjid. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, pagi hari di waktu subuh, manakala kita melangkahkan kedua kaki dari rumah melaksanakan ibadah salat subuh atau salat fajar, kemudian kita duduk sampai terbit matahari dan beberapa saat kemudian kita salat yang disebut dengan salat isyraq, itu pun keutamaannya adalah seperti ibadah haji, di mana Rasul bersabda, "Man shalla salatas subhi fi masjidin jama'atin." Siapa orang yang salat subuh di masjid secara berjamaah, yathbutu fihi, ia menetapkan, ia tetap berada di masjid tersebut hatta yusalliya subhatat duha, sehingga kemudian ia melaksanakan salat sunat duha, kana ka'ajri hajjin, adalah ia seperti ibadah haji au mu'tamirin, atau ia seperti berumrah, taman hajatuhu wa umratuhu, di mana dengan ibadah haji dan ibadah umrah yang sempurna. Karenanya kalau kita ke masjid salat subuh berjamaah sampai matahari terbit, itu isyraq, lebih dikit berarti itu duha, pahalanya setara dengan ibadah haji dan umrah. Yang ketiga, hadirin, amalan yang termasuk nilainya setara dengan ibadah haji ataupun umroh adalah manakala kita menghadiri majelis ilmu di masjid. Riwayatnya sama dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid." Siapa orang yang berangkat ke masjid, la yuridu, ia tidak bermaksud, illa ayyata'allama khairan, melainkan ia bertujuan untuk mempelajari satu ilmu kebaikan, au yu'allimah, atau ia mengajarkan ilmu tersebut, kana lahu, maka ada baginya ka'ajri hajin taman, seperti ibadah haji yang sempurna, taman hajatu, sempurna hajinya. Maka kalau kita hadir ke majelis ilmu yang diselenggarakan di masjid, keutamaannya seperti ibadah haji dan umrah. Yang keempat, amalan yang nilainya setara dengan ibadah haji dan umrah dalam membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat yang kita sering kerjakan. Ada seorang sahabat dari kalangan fakir yang memiliki keterbatasan secara materi. Dia mengadukan bahwa orang-orang yang memiliki kelebihan harta bisa sholat seperti kami sholat, bisa zakat, bisa melakukan apapun itu, tapi ketika ibadah haji kami tidak bisa mengerjakannya karena keterbatasan materi. Maka Nabi pun menganjurkan untuk membaca wiridan zikir setelah sholat, yakni subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan disempurnakan dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir wirid yang biasa kita baca. Hadirin rahimakumullah, yang kelima, amalan yang setara dengan nilai pahala haji dan umroh adalah umroh di bulan Ramadan. Satu waktu Nabi menemukan seorang perempuan yang uzur tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena memang sedang mengurus yang perlu dibantu.
Lantas apa kata Nabi? Fa idza kana Ramadan, maka apabila datang Ramadan, i'tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadan hajjah. Jika Ramadan tiba, kata Nabi, berumrohlah kamu saat Ramadan tersebut, karena umroh Ramadan senilai dengan ibadah haji. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang keenam, kita yang masih punya orang tua, ayah maupun ibu, berbaktilah. Karena ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka pahalanya pun setara dengan pahala ibadah haji dan umroh. Terakhir, hadirin rahimakumullah, kalaulah kita belum bisa ibadah haji, belum memiliki kelebihan rezeki, setidaknya kita bertekad untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ini pun hadirin rahimakumullah, pahalanya adalah seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. An Jabirin, diriwayatkan dari Jabir, qala, ia berkata, kunna, kami dulu pernah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ghazatin, dalam satu peperangan. Faqala, lantas beliau bersabda, inna bil Madinah, kami bersama Nabi, kemudian beliau bersabda, inna bil Madinah dari jalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasumul marad. Sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang yang tidak ikut melaksanakan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi satu lembah, namun mereka bersama kalian dalam pahala, padahal mereka tidak ikut berperang karena mendapatkan udzur sakit. Artinya hadirin, orang ini bertekad untuk melaksanakan perang, tapi karena tertahan oleh udzur, tapi kata beliau, kata baginda Nabi, ia mendapatkan pahala yang sama. Pun demikian, ketika kita belum mampu ibadah haji, setidaknya kita berazam, bertekad ingin ibadah haji. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Meskipun kita keterbatasan secara materi, Allah yang memiliki dua tanah suci, Allah yang memampukan segalanya. Berdoalah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memampukan kita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyihi qadima, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sami sayyidina rasulil ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi buladina hadha Indonesia wa fi buladil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fitan wal humuma wasyada'id wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jiranil kuffari mubtadi'in wa dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.